Saya mengucapkan terima kasih atas 2 kali topik ini ditayang dan dengan segala tekanan yang ada di saya dan keluarga, alhamdulillah kami tenang. Kemudian saya dapat informasi untuk hari Kamis ini ada beberapa TV dan media yang lain, online dan YouTube itu akan live. Mari masyarakat Indonesia mengawal, memperhatikan persidangan tanggal 20. Pukul 9 pagi Pukul 9 pagi hari Kamis. Kemudian saya mohon kepada Bapak Kapolri dan masyarakat Indonesia, cukuplah sudah kasus Hotman dengan saya, urusan receh ini 34 bulan baru sampai di pengadilan. Jangan lagi ada tidak memberi ruang kami mendatangkan ahli, tidak ada ruang kasus saksi yang meringankan. Itu terjadi. Nanti di kejaksaan juga. Saya hanya mau katakan bahwa tolong ini dilihat dari hikmahnya. Apa hikmahnya sekarang? Dengan begitu kejadian semua mata tertuju dan melihat. Selama ini kan adem-adem. Adakah contempt of court undang-undangnya? Ternyata diakui belum ada. Adakah pelaporan 335? Masih ada berpikir pengecualian bisa ditahan. Ternyata sudah diputus MK. Tidak lagi berlaku. Ini semuanya harus menjadi pikiran-pikiran sehat yang harus dilahirkan. Nah, kemudian terkait dengan proses persidangan untuk hari Kamis, saya berharap betul Adinda Firdaus bisa menahan diri. Dan saya hampir tiap hari menelepon beliau. Walaupun kejadian itu begitu, oh nggak boleh naik meja. Saya nggak bisa salahkan beliau karena beliau ini klien saya, kuasa hukum saya dan seluruh tim hukum saya, tidak 1 rupiah pun saya bayar. Jadi tindakan beliau berkonsekuensi ke saya dan sebaliknya tindakan saya berkonsekuensi kepada beliau. Kami sudah saling memahami dan saling mengerti. Begitu Adinda ya. Tetapi yang perlu kita catat hari ini adalah apakah kasus seperti ini menjadi satu kasus besar yang sejatinya urusan satu laki-laki dan satu perempuan, yang mereka itu mohon maaf dalam dugaan saya melakukan perzinahan. Oke, tapi kita bicara soal itu dulu. Bukan. Maksud saya diduga dalam berita acara perzinahan ini kan ada 2. Zina kecil, zina besar. Zina mata dalam konteks Islam maksud saya. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah kalaulah kasus ini begitu telanjang di depan mata untuk ketua majelis hakim, tolonglah dilakukan live dan terbuka untuk umum. Itu pesannya Anda ya? Itu pesan saya. Dan tidak akan ada unsur asusila di sana? Tidak ada unsur asusila. Kita hanya akan membuktikan bahwa benar tidak. Saudari Ika mengatakan kepada saya dilecehkan. Benar tidak saudara HPH melakukan pelecehan? Itu saja. Nanti yang kemarin kemudian gaduh dan akan dilanjutkan Kamis lusa. Ya, itu saja. Nanti kita akan simak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan pada Bung Rasman. Dan salah satu hikmahnya adalah Bung Rasman sekarang jauh lebih adem. Saya dinasihati oleh Ketua Umum DPN Pradi Bersatu dan belajar dari Bapak Prabowo. Pak Prabowo bilang, kalau belajar politik, belajar sama orang Solo. Saya belajar politik dari Ketua Umum. Ada satu lagi Bung Aiman. Saya melihat ada dugaan invisible hand di kasus kami ini. Ada tangan-tangan yang tidak jelas. Seolah-olah ini karena dekat dengan penguasa. Seolah-olah ini pernah berjasa dengan seorang petinggi negara. Sebutlah itu, oh klien saya 20 tahun gitu kan. Dan itu menakut-nakuti dalam pengertian orang. Oh dia dekat sehingga ini harus diatensi. Padahal tidak. Dia pun bersidang menangani satu klien 16 tahun juga. Nah, saya mau buka satu, tolong di zoom. Saya ini pernah jadi caleg DPR RI 2014. Saya pegang bahu Bapak Prabowo. Caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Jelas ini. Saya pernah nggak dengan Pak Prabowo? Pernah. Jejak digitalnya. Detik menyebut di sini tambahan 3 perkara. Razman Arif kuasa hukum Prabowo Hatta berharap DKPP cermat.
Jadi, tidak usahlah bawa-bawa postingan kau 20 tahun jadi klien. Itu presiden rakyat Indonesia, bukan presiden pribadi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik.